ternyata terdapat suatu hal yang mungkin unik juga. Jadi mungkin pemasangan sebelumnya tuh ada proses peninggian teras, cuman si teras lamanya tidak dibobok dulu gitu. Jadi ada keramik di bawah keramik gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan, kembali lagi di Last Team Studio. Hari ini kita ada di daerah Cintaraja, Singaparna. Kita berada di proyek baru. Nah, untuk hari ini kita mulai di proses pembongkaran bangunan. Karena ini renovasi ya, dari rumah sudah ada. Nanti ada beberapa ruangan yang diganti, juga beberapa item rumah yang diperbaiki juga. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat ke dalam. Nah, agan-agan kita sekarang lagi merenovasi untuk area fasad depannya. Nah, untuk di area depan itu nanti yang pertama ini ada perubahan ya. Untuk bagian depannya ini kan ada belokan. Nah, nanti itu bakal diratain. Makanya kita pertama ngebongkar dulu dan menguatkan juga pondasinya. Nah, untuk area depan sebenarnya juga pagar nanti kita renovasi. Untuk gambar boleh dilihat di bawah ini. Nah, disclaimer juga ya, ini di proyek Cintaraja ini tuh proyek kedua Last Team di tahun 2024. Nah, untuk selanjutnya kita lihat ini sedang melakukan proses pembongkaran granitnya dan penggalian untuk nanti pemasangan batu kali fondasi gitu, Pak. Nah, ini tuh ternyata setelah kita bongkar ya, setelah kita gali, ternyata terdapat suatu hal yang mungkin unik juga. Jadi mungkin pemasangan sebelumnya tuh ada proses peninggian teras, cuman si teras lamanya tidak dibobok dulu gitu. Jadi ada keramik di bawah keramik gitu. Nah, ini bisa dilihat contohnya seperti ini. Nah nanti tuh ini kalau kita tetap dihancurin ya, soalnya biar nanti kepadatan tanahnya juga maksimal gitu. Karena untuk ini nanti juga kita bakal menggunakan stemper juga biar rata gitu. Biar padat lah Bu untuk tanahnya. Nah, efek sampingnya apa agan-agan jika pemasangan seperti ini? Nah, seiring dengan waktu nanti akan terjadi hal yang istilahnya penguapan yang membuat si teras itu menjadi kembung yang nantinya bisa pecah, dan itu juga berbahaya untuk yang mendiami rumah ini gitu. Berbahaya lah, nantinya takutnya pecah gitu kan, bisa melukai orang-orang di sekitar gitu. Nah, untuk di depan ini nanti perubahannya tuh untuk dinding yang sebelah sini ya. Ini kan existingnya itu berbelok. Nah, nanti kita renovasi karena ownernya pengen punya ruang tengah yang lebih luas. Nanti untuk dinding ini kita ajukan
nanti lurus seperti di lurusan dinding ini nih, bakal lurus seperti itu. Jadi nanti terasnya juga tidak akan berbelok seperti ini, tapi tetap lurus gitu. Nah, untuk ukurannya ini tuh di area ruang luar ini nanti untuk terasnya akan jadi sekitar semeteran, karena yang awalnya luas, karena dindingnya dipindahkan makanya area luar akan menjadi agak sempit gitu. Cuman keuntungannya nanti area dalam itu lebih luas. Nah, untuk area dalam nanti untuk lebarnya bisa hampir 3 meteran kurang lah kalau untuk di area dalam nanti luasnya tuh, karena proses pelebaran ini. Nah, untuk area depan juga nanti akan ada penghijauan, daerah penghijauan. Nah, untuk daerah penghijauannya itu nanti sebelah sini sebenarnya. Di depan saya nanti itu akan ada area taman. Lalu di area belakangnya apa? Area belakang termasuk ke area teras. Nanti jadi area teras karena di sebelah sana diperkecil, nanti sebelah sini perluas. Jadi teras itu sebelah sini. Mungkin enak juga tempat buat nongkrong-nongkrong diam yang punya rumah gitu. Nah, agan-agan saya lihat di sini juga untuk beberapa item ya, seperti untuk pengecatan ini banyak yang mengelupas. Nah, biasanya ini disebabkan karena proses penutupannya yang kurang maksimal gitu. Lebih baik kayak untuk di kita kan tetap aturannya kita pakai cat dasar, terus kita pakai pelamir untuk yang retak-retak rambut dan seperti itu, nanti kita dijadikan gitu, cat akhir gitu. Nah, nanti mungkin kita nanti bakal dikelupas semua dulu, nanti kita hamplas dulu biar mencegah terjadinya hal yang serupa. Nah, untuk kusen mungkin karena ini kusen kayu ya. Nah, yang kusen kayu istilah mudah terkena memasuki rayap itu sudah wajar. Cuman ini karena efek waktu. Nah, nanti kita di rencana ini tuh akan dirubah menjadi aluminium, yang mungkin salah satu kelebihannya anti rayap gitu. Jadi istilah kayak lubang-lubang seperti itu bakal hilang, nggak ada kalau di aluminium itu. Nah, untuk kusen ini nanti akan kita ganti ke aluminium ya. Nah, sebenarnya untuk area kusen nanti kita ini bongkar semua. Nah, sebenarnya kusennya akan pindah ke sebelah sini. Dan nanti ukuran kusennya tuh tingginya kurang lebih 2 meter dan untuk lebarnya 1,30 meter. Nanti kita pasang di area ini. Nah, nanti di sini akan ada variasi berupa bata tempel. Nanti kita di sini akan dipasang bata tempel, nanti variasinya berupa seperti itu. Nah, untuk area rosternya nanti kita akan memakai roster dari aluminium juga, untuk bentuknya persegi panjang. Tidak seperti ini yang terpisah-terpisah. Nah, nanti keseluruhannya bakal nyambung. Jadi nggak ada sekat antara roster. Jadi hanya satu sepanjang kusen jendelanya. Agan, nanti untuk di area pagarnya ini kita renovasi juga. Yang awalnya besi seperti ini nanti bakal dirubah menjadi roster dan juga beberapa variasi yang lainnya gitu. Nah, untuk rosternya nanti di area ini dengan jumlah 8 kalau lebarnya tuh, kalau tingginya sekitar 12 buah. Nah, untuk area depan, area yang lainnya tuh sebenarnya nanti sebelah sini seperti biasa, hanya saja ada variasi seperti tonjolan-tonjolan seperti itu. Mungkin nanti bisa dilihat dari gambar 3 dimensinya. Seperti itu. Nah, kembali lagi yang awal tadi. Nah, untuk area depan ini karena akan direnovasi menjadi lurus gitu kan, tidak berkelok seperti ini. Nah, begitupun untuk pintunya nanti akan dipindahkan ke area depan sebelah sini. Itu untuk pintunya. Nah, sebelah sini juga nanti bakal ada jendela tetap, karena sirkulasi, ventilasi, dan pencahayaan tetap diperlukan gitu. Jadi selain kita merubah posisi pintu, jendelanya juga dirubah dengan ukuran yang berbeda juga. Nah, untuk jendela di area depan itu ukurannya sebenarnya sama, 2 meter kali 1,3 meter, hanya saja bentuknya berbeda dengan yang sebelumnya, seperti itu.
Untuk di area depan ini, jendela itu memakai aluminium dan untuk pintunya kita memakai HPL. Nah, agan-agan untuk di area fasad depan kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita masuk ke area dalam karena apa istilahnya, renovasinya tidak hanya untuk area depan saja. Nah, mari kita cari tahu di dalam apa ada apa aja. Ya, ya. Nah, agan-agan kita sudah masuk di area dalam. Apa aja sih yang akan direnovasi untuk di area dalam ini? Nah, yang pertama mungkin sudah terlihat juga sudah mulai pembongkaran, yaitu penggantian keramik. Untuk penggantian keramik itu di seluruh area kecuali carport dengan WC. Nah, untuk yang saya jelaskan tadi depan, yang ada keramik di bawah keramik tuh, efek sampingnya mungkin kurang lebih akan seperti ini. Kurangnya terjadinya penguapan sehingga timbul kembung gitu untuk keramiknya yang berpotensi pecah yang bisa membahayakan orang sekitar itu. Nah, seperti ini bisa dilihat. Ini kembung dan sebenarnya bisa diangkat seperti ini. Untuk kalau pakai, jadi istinya efek samping yang diakibatkannya seperti itu karena ada penguapan dari dalam sehingga keramik terangkat gitu, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita ada sedikit pembongkaran juga, perubahan posisi ruangan, yaitu pelebaran ruang kamar, ruang tidur. Ya, sebelah sini nanti untuk ruangan ini existingnya seperti ini ya, mungkin bisa dibilang sempit untuk ukuran kamar, makanya nanti akan ada proses pembongkaran untuk dinding sebelah sini. Nah, untuk dinding sebelah sini semua nanti dibongkar, jadi ukuran kamar memanjang ke sebelah sana gitu. Nah, jadi kamarnya tidak terlalu sempit seperti ini. Untuk ukurannya, untuk area kamar ini nanti bakal jadi panjangnya kurang lebih 5 meter lebih lah, kurang lebih 5,1 meter. Jadi untuk ukuran kamar itu 5 meter sangat panjang ya, cuman karena mungkin lebarnya juga tidak terlalu panjang, yaitu sekitar 2 meter, jadi lihat lahan yang ada di lapangan ya seperti itu. Jadi nanti ruangan ini bakal lebar, bakal panjang gitu untuk ruangannya, karena ini nanti akan dibongkar. Nah, boleh dilihat nanti ke area dapur, karena ruangan ini berubah jadi kamar tuh akan mengorbankan area dapur. Boleh kita lihat ke area belakang. Ya, mari agan-agan. Nah, sebelumnya ini dulu agan. Efek samping dari prosesnya pengangkatan keramik itu ya salah satunya juga berpengaruh pada pintu. Karena keramiknya naik gitu. Jadi nah, ini kan kosong ya. Nah, karena mengangkat, jadi untuk kita menutup pintu itu susah, membuka atau menutup pintu itu susah karena macet, yang artinya tertahan oleh keramik itu. Nah, seperti itu agan-agan. Nanti kita bakal perbaiki semuanya, kita bongkar semuanya, kita ganti dengan granit. Ya, yuk kita lanjut ke area dapur agan-agan. Nah, ini area dapurnya. Nah, yang tadi saya maksud dengan mengorbankan area dapur tuh mengorbankan area ini. Nah, tadi yang maksud yang saya bongkar tuh dinding ini. Nah, nanti dinding ini kita bongkar, otomatis kamar bakal sampai sebelah sini. Nah, untuk menutupinya nanti juga kita akan memasang pasangan dinding sebelah sini. Jadi nanti untuk area dapur tuh hanya sampai sini saja. Karena di sini nanti akan ada dinding yang menutupi untuk area kamar yang tadi. Nah, itu maksud saya mengorbankan area dapur. Jadi walaupun mungkin ini nanti masuknya
Saya juga nggak tahu nih existingnya apakah tempat makan atau gudang, saya nggak tahu. Cuman di rencana yang baru nanti ini tuh bakal jadi kamar, area kamar gitu. Jadi area dapurnya cukup sebelah sini saja. Nah, agan-agan selain renovasi-renovasi yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga item yang akan dirubah, yaitu untuk kusen-kusen pintu. Nah, untuk kusen-kusen pintu tidak semuanya juga, hanya mayoritas akan diganti dengan aluminium. Nah, untuk kecuali yang depan, nanti kita itu pakai HPL. Nah, itu untuk beberapa perubahan untuk kusennya seperti itu. Jendela juga bopenli juga ada yang diganti, mungkin bisa dilihat nanti di gambarnya gitu. Nah, untuk di lokasi Cinta Raja ini, kita sedang melakukan proses pembongkaran dan hanya membawa pekerja 3 orang. Nah, untuk proyek kali ini, waktu pengerjaannya itu sekitar kurang lebih 2 bulan agan-agan. Nah, seperti itu mungkin untuk progres Cinta Raja ini. Dan agan-agan yang berminat untuk membangun rumah, merenovasi rumah, membuat kolam ikan ataupun gedung, boleh hubungi kami di nomor bawah ini. Dan apabila ingin konsultasi secara langsung, bisa datangi kantor kami di alamat ini. Nah, agan-agan mungkin segitu saja progres hari ini. Mungkin selanjutnya nanti akan kita bahas lagi di next video. Nah, agan-agan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kita, yaitu Last Team Studio. Nah, untuk agan-agan yang ingin melihat portofolio dan hasil pekerjaan kita, boleh dilihat di media sosial kita. Untuk Instagramnya yaitu @lastteam. Dan untuk agan-agan juga yang ingin melihat desain-desain yang unik, bagus, menarik, bisa dilihat di Instagram lastteam.arsitektur. Ada juga Facebook kita, yaitu Last Team Kontraktor dan Arsitektur. Dan untuk TikToknya Last Team Arsitektur. Dan ada juga media sosial tambahan, yaitu Instagram dan juga Facebooknya lastteam.studio. Nah, terima kasih agan-agan yang sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.